Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada Ilda, silahkan dipimpin doanya. Saya, Bu. Iya. Oke. Baiklah. Kepada teman-teman semuanya, sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ilda. Sebelumnya, Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya. Aisyah Rizkia Nasution. Saya, Bu. Dwi Anggraini. Saya, Bu. Eni Nurhaliza Gajah. Eni nggak masuk ya? Kayaknya lagi keluar, Bu. Oh, keluar ya? Ya udah selanjutnya Ilda Rahmi Syagian. Saya, Bu. Indra tadi baru masuk ya. Kita tunggu ya. Indra Maharani. Saya, Bu. Oke. Berarti kita tinggal nunggu Eni ya. Saya belum dipanggil, Bu. Oh iya, Juria Hardini. Saya, Bu. Oke. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Oh. Anak-anak, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan pakai sabun, gunakan masker saat keluar rumah, dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang jenis-jenis sumber daya alam. Sebelumnya, ada yang masih ingat nggak apa itu sumber daya alam? Lupa, Bu. Lupa ya? Oke, Ibu ulang lagi ya. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sekarang kita akan masuk pada tema 4, subtema 1, muatan pembelajaran IPA dengan materi pokok, upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kita tahu pentingnya menjaga sumber daya alam dan bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga sumber daya alam itu. Anak-anak, Ibu akan menampilkan screen ya. Sudah nampak PPT-nya? Sudah, Bu. Bu. Oh, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian simak baik-baik ya.
Ada yang tahu nggak tadi videonya tentang apa? Tentang pencemaran Tentang pencemaran lingkungan ya, Bu. Benar, video tadi itu tentang pencemaran lingkungan. Kira-kira apa ya penyebab pencemaran lingkungan? Dan apa dampak yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Baik, Aisyah. Pencemaran lingkungan karena ulah manusia, Bu. Dampaknya juga bakal berdampak pada manusia juga, Bu. Gitu. Apa yang dijawab oleh Aisyah benar ya? Kerusakan alam itu bisa terjadi akibat oleh ulah manusia. Namun, sebenarnya bencana alam itu, kerusakan alam itu dapat terjadi akibat alam sendiri. Namun kebanyakan oleh tangan manusia. Dampaknya itu nggak cuma ke manusia, ke makhluk hidup yang lain juga terkena dampaknya. Oke, sekarang kita mulai materi ya. Ada 3 upaya pelestarian sumber daya alam yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu penghematan. Penghematan adalah pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Jadi, perlu adanya pembatasan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tujuannya yaitu agar sumber daya alam tidak cepat habis. Yang kedua, perlindungan. Adalah upaya perlindungan sumber daya alam agar tetap lestari dan tidak mengalami kepunahan. Contohnya itu dibuat suaka marga satwa. Yang terakhir itu pemeliharaan. Adalah memelihara sumber daya alam yang ada sehingga dapat lestari dan dapat digunakan hingga generasi yang mendatang. Contohnya itu bisa dengan menjaga hutan, melakukan tebang pilih, dan reboisasi. Kita dapat melestarikan sumber daya alam kita yang pertama itu sumber daya alam air, membersihkan sungai ikan dengan racun atau bahan berbahaya lainnya. Yang kedua, tanah, menghindari membuang limbah berbahaya, mencanggul dan tanah sekitar yang tandus. Yang terakhir, membuat terasi ring pada lahan miring. Yang ketiga, udara. Caranya dengan mengurangi kendaraan bermotor. Jadi kita bisa berjalan kaki atau naik sepeda. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan, melakukan penghijauan, dan tidak merusak tanaman dengan cara mencabut bunga atau daun tanpa tujuan. Cara sederhana yang dapat kita terapkan di rumah yaitu dengan memilah sampah. Apa sih sampah itu? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Sampah itu adalah material sisa yang sudah tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Secara umum, sampah itu dibedakan menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk atau dapat terurai dengan sendirinya. Contoh sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, ranting pohon. Yang kemudian ada sampah non-organik. Sampah non-organik itu adalah sampah yang tidak dapat membusuk atau membutuhkan bahan lain untuk mengolahnya. Contohnya itu sampah plastik dan sampah kaleng. Yang ketiga itu sampah bahan berbahaya dan beracun. Sampah bahan berbahaya dan beracun itu adalah sampah yang mengandung zat beracun dan berbahaya yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup organisme lainnya.
Nah, sekarang kita masuk pada kuis ya. Anak-anak dengar suara ibu? Dengar, Bu. Bu. Oke. Yang bisa menjawab kuis ini, ibu kasih poin ya. Soal yang pertama, perhatikan beberapa jenis kegiatan berikut ini. Yang pertama, menanam pohon. Yang kedua, menangkap ikan menggunakan racun. Ketiga, menebang hutan dengan sistem tebang pilih. Yang keempat, membuka lahan dengan cara membakar hutan. Dari 4 kegiatan tersebut, kegiatan manakah yang dapat merusak sumber daya alam? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Juria Luan ya. Yang nomor 2 sama nomor 4, Bu. Nomor 2 dan 4. Kita lihat ya jawabannya. Oke. Jawaban Juria benar ya. Soal selanjutnya. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Karena ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke. Apa jawabannya, Juria? Tanahnya sangat subur, Ibu. Tanahnya sangat subur. Oke, Juria dapat poin lagi ya. Nah, pertanyaan terakhir. Berikut adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Kecuali Saya, Bu. Oke, Aisyah, jawabannya apa? Menebang hutan tanpa tebang pilih. Iya, Bu. Kita lihat ya jawabannya. Oke, jawabannya benar ya. Berarti yang dapat poin Juria sama Aisyah ya. Selanjutnya ada nggak yang bisa merangkum pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Saya, Oke, Bu. Dwi. Silakan. Bahwa singkat aja nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa kok. Kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh berbagai macam faktor, Bu, yaitu ada pencemaran udara dan lain-lain. Terus juga ada itu, Bu, hutan ditebang dan juga mengakibatkan hewan rusak gitu, Bu. Hewan kehilangan habitatnya ya. Ya, itu maksud saya, Bu. Bagus ya. Ada lagi yang bisa menjawab? Merangkum? Nggak ada ya? Oke, jadi di sini ada rangkuman materi pembelajaran kita hari ini. Jadi, salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan, seperti membuat lahan untuk pertanian dan pertambangan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, menjaga kelestarian hutan bisa dilakukan antara lain dengan melakukan reboisasi atau menanam kembali hutan yang telah gundul. Kemudian menerapkan sistem tebang pilih tanaman, mencegah penebangan liar, dan membakar hutan. Selanjutnya, terdapat 3 cara atau upaya pelestarian sumber daya alam, yaitu dengan cara penghematan, perlindungan, dan pemeliharaan sumber daya alam. Melestarikan sumber daya alam di sekitar dapat dilakukan dengan menjaga kelestarian air, tanah, dan udara, dengan memilah sampah yang sesuai dengan jenisnya, kita dapat membantu menjaga alam.
Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Setelah melihat video dan berdiskusi, kalian pasti tahu mengapa melestarikan sumber daya alam itu penting. Tugas kalian sekarang adalah membuat peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya pelestarian sumber daya alam bagi manusia. Tugas ini dikumpul nanti ya, setengah jam lagi. Sekarang tugas untuk pertemuan depan, perhatikan gambar-gambar kegiatan di bawah ini. Manakah yang mencerminkan perilaku yang benar dalam menjaga kelestarian alam? Di sini ada 5 gambar ya. Kalian memilih yang mana gambar yang melestarikan alam dan gambar yang merusak alam. Kemudian kalian berikan alasan mengapa perilaku tersebut bisa menjaga kelestarian alam dan sebaliknya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin bertanya tidak? Tidak ada ya? Oke, Ibu anggap kalian sudah paham materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya di grup WA kita ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ibu.